Perkenalkan, nama saya Julita Rosario Esmo. Saya akan menjelaskan tanaman kakao. Yang pertama, syarat tumbuhan tanaman kakao. Yang pertama, iklim yang suhunya teratur dan cukup lebat. Yang kedua, curah hujan tidak kurang dari 200 ml per tahun dengan pembagian curah hujan yang seimbang atau sama rata, serta musim kemarau yang tidak terlalu panjang. Dan tanaman kakao ini tidak tahan terhadap angin. Tinggi tempat yang baik untuk tanaman ini tidak lebih dari 800 meter. Tanaman ini cocok tumbuh di tanah aluvial, artinya tanah berpasir, atau tanah yang sangat diperlukan untuk tanaman kakao, serta kedalaman yang harus cukup. Tanah liat pun bagus, namun demikian tanah liat ini adalah tanah yang padat dan sukar mengalirkan air, sehingga tidak cocok untuk menanamkan tanaman kakao. Yang berikut, di tanah yang datar, kedalamannya tidak kurang dari 1/4 meter. Sedangkan pada tanah yang landai, kedalamannya cukup 1 meter. Karena akar dari tanaman kakao tersebut akan menjalar mengikuti gelombang tanah tersebut. Yang berikut adalah anatomi kakao. Anatomi kakao ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada warna. Warna ini dibagi menjadi dua. Buah muda berwarna hijau putih dengan bila masak akan berubah menjadi warna kuning. Yang kedua, buah muda yang berwarna merah. Setelah masak, ia akan menjadi warna oranye. Yang berikut ada kulit buah kakao. Kulit buah coklat atau kulit buah kakao yang menyelubungi biji coklat dengan tekstur kasar, tebal, dan agak keras. Kulit buah ini memiliki 10 alur dengan tebal 1-2 cm. Kulit buah ini atau buah kakao ini pada saat muda ia akan menempel pada kulit tersebut, tapi pada saat masak ia akan terlepas atau melepas dari kulit tersebut. Buah yang masak akan bunyi bila digoncang. Buah kakao ini diselimuti oleh pulp yang berwarna putih atau biji kakao tersebut. Pulp adalah jaringan yang halus dan berlendir yang lengket pada coklat. Pulp ini terdiri dari dua bagian, yaitu sebagian terdiri dari air dan sebagian terdiri dari gula. Pada biji kakao ini, keping biji 86% hingga 90% berat kering keping biji. Sedangkan kulit biji 10-14%. Yang berikut ada proses pengolahan biji kakao dari panen hingga menjadi biji kakao kering. Kita tahu bahwa bahan utamanya adalah biji kakao. Serta pada biji kakao ini terdapat dua bagian, yaitu kulit biji dan keping biji. Kita masuk pada proses pengolahan. Yang pertama, proses pemecahan buah dengan permukaan kayu dikeluarkan dengan menggunakan tangan. Setelah itu dimasukkan pada peti fermentasi. Yang kedua adalah proses fermentasi. Proses fermentasi ini terdiri dari dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal adalah bertujuan untuk menghancurkan pulp yang membungkus biji kakao tersebut dengan bantuan organisme yang diperoleh dari udara terbuka. Yang kedua ada internal. Proses internal ini bertujuan mengadakan perubahan struktur atau komponen kimia dari keping biji kakao tersebut. Yang berikut ada proses perendaman dan pencucian. Setelah proses fermentasi kurang lebih 62 jam, kemudian dilakukan proses perendaman selama kurang lebih 2 jam. Perendaman bertujuan untuk menghentikan proses fermentasi, kemudian dicuci dan langsung dikeringkan. Yang berikut ada proses pengeringan coklat. Biji dikeringkan di bawah sinar matahari atau sun drying sehingga warnanya lebih menarik, yaitu warnanya merah coklat mengkilat. Penjemuran dilakukan kurang lebih 2 hari sambil dibolak-balik. Setelah dijemur
dikeringkan dengan menggunakan pengeringan buatan atau freeze drying hingga kadar airnya menurun, yaitu penguletan atau tempering. Biji coklat yang telah dikeringkan dimasukkan ke dalam karung. Tujuan dimasukkan untuk biji coklat ini mengalami tempering pada ruangan khusus, serta pada lapisan bawah karung tersebut harus dialas menggunakan kayu atau papan. Kenapa dilakukan hal tersebut? Agar hal ini bisa membuat biji coklat menjadi lebih ulet, sehingga proses presentasi biji yang pecah dapat diperkecilkan. Yang berikut ada sortasi kering. Sortasi kering ini dilakukan dengan menggunakan tangan manusia atau secara visual. Yang berikut ada pengepakan dan penyimpanan. Penyimpanan ini harus dilakukan atau ditaruh di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari, serta terhindar dari mikroorganisme, misalnya jamur, kapang, serta bakteri, sehingga tidak mempengaruhi proses pengolahan selanjutnya untuk menjadikan suatu produk. Yang berikut, kualitas biji kakao yang baik. Kualitas biji kakao yang baik ini adalah biji kakao harus berwarna coklat, merah, serta mengkilat, dan terhindar dari pencemaran mikroorganisme, misalnya jamur, kapang, serta bakteri, sehingga tidak mempengaruhi proses selanjutnya untuk menghasilkan suatu produk dari biji kakao tersebut. Itulah kualitas biji kakao yang baik. Syarat utamanya ia harus berwarna coklat, merah, serta mengkilat, dan tidak ada satu goresan pun pada biji kakao tersebut. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.